Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah, sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini, pembelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran 8, kelas 3. Ayo belajar surat Al-Kautsar, yakni membaca surah Al-Kautsar, menghafal surah Al-Kautsar, menghafal arti surah Al-Kautsar. Pelajaran 8, ayo belajar surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar termasuk surat dalam Al-Quran. Aku selalu membacanya. Aku senang dan bangga bisa membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Surat Al-Kautsar atau bahasa Arabnya Al-Kautsar adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surah terpendek dalam Al-Quran. Kata Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama dari surat ini, artinya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Pokok isi surat ini adalah perintah melaksanakan salat dan berkorban karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Sedangkan para orang kafir, pembenci Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan keturunan Nabi terputus karena semua putranya wafat, maka sesungguhnya mereka lah yang terputus. Lihat tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar. Banyak sesuatu yang berkaitan dengan surat Al-Kautsar. Di antaranya ketika Ibrahim dan Qasim meninggal dunia, orang-orang kafir menuduh bahwa keturunan Rasulullah SAW telah terputus sampai di sini. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kautsar sebagai bantahan atas tuduhan orang kafir atas terputusnya keturunan Rasulullah SAW. Karena hal tersebut membuat Rasulullah dirundung kesedihan yang mendalam. Ada 3 faktor asbabun nuzul surat Al-Kautsar menurut pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya. Yang pertama, orang kafir menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lemah dan pengikutnya sedikit. Kedua, perasaan sukacita ketika orang-orang Islam ditimpa musibah
dan kesusahan. Ketiga, orang kafir merasa gembira dengan meninggalnya Qasim dan Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan kepribadian dan sikap beliau lemah. Pada akhirnya Allah menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang kuat dan menjadikannya pengikutnya menjadi banyak tersebar di penjuru dunia. Membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Amati cara gurumu melafalkan surah Al-Kautsar. Perhatikan panjang dan pendek bacaannya. Sebelum membaca surah Al-Kautsar, cermati terlebih dahulu tulisannya. Ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan panjang bacaan berikut. Dalam kata inna, panjang 2, 4, atau 6 ketukan. Kenapa? Karena hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Dan perhatikan kata berikutnya. A'tainaka. Dibaca toy, bukan toe. Bukan toe, tapi toy. A'tainaka. Bukan a'tainaka, tapi a'tai. Pakai y atau i. A'tainaka. Berikutnya Al-Kautsar. Dibaca bukan kau, bukan kau, tapi kau. Kau, bukan kau, tapi kau. Al-Kautsar. Perhatikan bacaan selengkapnya. Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua. Perhatikan dengan baik dan benar. Fasolli lirabbika wanhar. Perhatikan huruf yang bertasdid, yaitu dalam kata fasolli di atas huruf lam, dan dalam kata lirabbika di atas huruf ba. Bagaimana cara membacanya bila ada tanda baca tasydid? Perhatikan berikut ini. Huruf bertasydid ditekan dan tidak ditahan. Perhatikan, ditekan dan tidak ditahan. Fasolli, fasolli lirabbika, lirabbika, lirabbika wanhar. Coba ikuti dengan sempurna. Fasolli lirabbika wanhar. Ya, sekali lagi.
Fasalli lirabbika wanhar. Ya, satu kali lagi. Fasalli lirabbika wanhar. Bagus. Berikutnya ayat ketiga. Perhatikan huruf bertasdid ditekan dan dibaca berdengung selama 2 ketukan. Mengapa? Karena dalam hukum tajwidnya ada 2 huruf yang dibaca berdengung selama 2 ketukan dan ditekan, yakni huruf nun dan huruf mim. Hukum tajwidnya disebut dengan gunnah. Perhatikan cara membacanya. In ditahan, ada tasdid ditahan, ditekan. Inna syani'aka huwal abtar. Ingat, berdengung, ditekan, ditahan selama 2 ketukan. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Coba ikuti sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Sikapku, aku membaca sendiri surat Al-Kautsar ayat per ayat. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membaca dengan baik dan benar ayat per ayat. Dari ayat pertama sampai dengan ketiga. Berikutnya, ayo bernyanyi. Judul baca Al-Quran. Nada lagu naik-naik ke puncak gunung. Mari sama-sama kita bernyanyi terlebih dahulu untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Naik itu nada lagunya. Ke puncak gunung itu nada lagunya. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Bagaimana, bisa? Oke. Ya, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama untuk menghilangkan rasa jenuh dalam belajar. 1,
2, 3. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Baik, terima kasih telah bernyanyi bersama-sama. Menghafal surah Al-Kautsar. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang siswi yang berani maju ke depan untuk menunjukkan bahwasanya dirinya sudah hafal surat Al-Kautsar kepada guru agamanya. Kemudian siswi itu maju ke depan dan membaca surat Al-Kautsar. Cerita ini memberikan kita semangat, harus bisa dan berani untuk menunjukkan kemampuan kita dalam segala hal, apalagi dalam menghafal Al-Quran dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian harus berani dan harus bisa menghafal dengan baik dan benar bacaan. Ingat, jangan takut dan jangan malas belajar. Bagaimanakah cara menghafalkan surah Al-Kautsar? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal. Menghafal dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan temanmu. Contoh menghafal dengan secara berulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita ulang 3 kali. Inna a'tainakal kautsar. Pertama. Kedua. Inna a'tainakal kautsar. Berikutnya, inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama sudah diulang selama 3 kali, sebanyak 3 kali, atau selama beberapa menit. Kemudian mari kita melafalkan sebanyak 3 kali di ayat kedua untuk dapat menghafal dengan baik. Fasalli li rabbika wanhar. Berikutnya, fasalli li rabbika
rabbika wanhar. Perhatikan pelafalan yang baik dan benar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan ayat berikutnya, ayat yang terakhir, ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Pelafalannya diingat atau diperhatikan. Cara membacanya dengan baik dan benar, maka hafalan kamu pun akan baik dan benar. Pengulangan yang kedua kali. Inna syani'aka huwal abtar. Pengulangan terakhir kali. Inna syani'aka huwal abtar. Mari kita menghafal surat Al-Kautsar secara lafal pelafalan diulang-ulang. Semoga kalian cepat menghafal dan menghafal dengan baik dan benar. Sikapku, aku hafal surat Al-Kautsar. Cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Yang pertama, mencatat kata kunci dan poin-poin penting. Yang kedua, membaca catatan berulang-ulang. Yang ketiga, membuat sesi tanya jawab. Yang keempat, menghafal bersama. Yang pertama, mencatat kata kunci dan poin-poin penting. Anda mencatat pada secarik kertas atau buku catatan. Tulis dengan spidol berwarna dan bedakan warna untuk setiap kata kunci maupun poin-poin penting agar lebih mudah untuk dihafalkan dan disimpan dalam memori kotak. Disimpan dalam memori otak. Yang kedua, membaca catatan berulang-ulang. Setelah dicatat dan disimpan, luangkanlah waktu untuk membaca catatan yang telah Anda buat tersebut berulang kali, agar cara menghafal dengan cepat ini berlangsung maksimal. Carilah tempat dengan suasana yang tenang, bersih, dan nyaman, seperti di pinggir kolam ikan dan di tempat-tempat yang sejuk. Yang ketiga, membuat sesi tanya jawab. Setelah mencatat dan membacanya berulang kali, cobalah minta bantuan kepada anggota keluarga, teman, maupun orang terdekat Anda untuk membuat sejumlah pertanyaan merujuk pada catatan yang sudah Anda buat tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Contoh, sambung ayat atau yang lainnya. Keempat, menghafal bersama. Jika sudah merasa kesulitan dalam menghafal, cobalah untuk membentuk sebuah kelompok belajar atau kelompok kecil-kecilan bersama teman-teman Anda. Hal ini menjadikan
salah satu penyemangat dan cara mudah menghafal dengan efektif. Karena suasana yang menyenangkan bersama teman-teman menjadi alasan mengapa cara menghafal dengan cepat yang satu ini dinilai sangat efektif. Mulailah kalian coba dengan cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Semoga kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona musnah dari muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.